Selamat pagi. Sebelumnya saya udah jelasin tentang seminar New Money, 400 sifat uang. Terdiri dari 4 video masing-masing 1 jam. Sekarang kita berlanjut bukan tentang uang, tetapi tentang kekuasaan. Sekarang adalah seminar tentang kekuasaan uang. Jadi ini udah ganti topik dan kita mulai dengan topik pertama, yaitu koruptor dari Hong Kong. Nah, kita berpikir coba, KPK itu sudah berjalan dari tahun 99, udah 20 tahun lebih. Itu sekarang juga ya seperti listrik ya, nyala mati, nyala mati, nyala mati. Ya, sekarang lagi dalam status quo ya, karena lagi cari Harun Masiku. Nah, sekarang kita berpikir, loh kenapa kok korupsi ini nggak beres-beres? 20 tahun kita bikin KPK, nggak beres. Nggak beres. Berarti koruptornya itu bukan di birokrasi. Ya memang koruptornya di birokrasi, tapi biang keroknya bukan di situ. Nah, di mana biang keroknya itu? Gini. Sebelumnya 400 sifat uang itu kita udah jelasin ya, bagaimana sistem kapitalis, bagaimana sistem itu membuat orang itu memindahkan kekayaan dari yang pemilik tunai menjadi pemilik aset. Sekarang kita pikir efek dari kapitalis itu adalah kekuasaan pada uang, kekuasaan pada pemilik kapital. Nah, apa yang salah dari sistem itu? Nggak ada yang salah sebetulnya. Banyak kritik mengatakan, oh iya, sistem yang salah adalah orang-orang yang pemain kapitalis yang kroni kepada penguasa. Ya, buktinya negara Tiongkok itu kroni seluruh satu negara antara penguasa dengan pengusaha itu nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Jadi kroni antara penguasa dengan pengusaha itu ya sudah jadi simbiosis ya, itu udah natural gitu loh, nggak ada masalah sebetulnya. Yang jadi masalah itu apa? Kenapa saya bilang nggak ada masalah ya? Karena coba kita lihat ya, Indofood dari dulu ya juga begitu, nggak ada masalah. Ya dia bikin Indomie baik-baik, dia bikin BCA baik-baik, sekarang milik Jarum. BCA juga baik-baik, nggak ada masalah. Jadi sebetulnya kedekatan antara pengusaha dengan pejabat itu dari dulu tapos, ya nggak ada masalah. Tuh, apa hubungannya dengan koruptor dari Hong Kong? Yang jadi masalah itu begini, Pak. Sistem kapitalis itu begini. Anda punya 2 anak ya, laki dan perempuan ya. Setiap uang baru diberikan pada anak laki. Semua harta warisan diberikan anak laki. Loh, yang perempuan ini nggak bisa makan. Yang perempuan tuh adik-adiknya ada 8. Nggak bisa makan. Jadi bagaimana caranya? Oh iya, begini. Semua uang baru, new money, diberikan pada anak laki. Tetapi anak laki ini wajib memberi saham kepada anak perempuannya, yang lain-lain itu. Berapa jumlah sahamnya? Yaitu pajak 30%. Nah, pajak 30% ini menjadi hak masyarakat, hak keseluruhan masyarakat umum yang 90% itu, yang tidak diberi new money, gitu loh. Jadi dengan demikian, hak rakyat itu ada, yaitu dalam bentuk 30% pajak. Nah, 30% pajak itu besar, sebab kalau upah, ya, itu hanya 2%, 3%. Nah, pajak itu 30% itu besar, itu adalah hak milik saham masyarakat. Nah, pajak itu digunakan untuk anggaran. Yang repot itu, anggaran ini seharusnya kan untuk masyarakat. Ini digondol lagi oleh pengusaha. Jadi bayangin ya, uang baru diberikan pada anak laki, ya anak laki semua uang baru anak laki. Yang perempuan ini 8 ekor ini nggak dikasih. Tapi dia dikasih pajak 30%. Pajak dibuat untuk anggaran, anggaran untuk rakyat, ya kan? Untuk rakyat, ini anggaran untuk rakyat misalnya. Itu digondol kembali oleh anak laki ini. Sehingga haknya rakyat itu diinjak-injak. Oleh karena itu contohnya begini. Zaman dulu itu yang sukses tuh properti ya, Ciputra ya. Anda lihat deh Agung Sedayu, Pantai Indah Kapuk, ya, Pluit, itu dari dulu Kelapa Gading, ya, Sumarekon, itu yang jaya oleh properti. Sekarang tuh tiarap semua, ya. Ada kota itu yang apa itu namanya? Podomoro City ya, itu juga anjlok.
ya kan? Terus yang proyek Pantai Indah Kapuk, PIK 2 itu juga udah ganti nama jadi Sedayu Indocity. Oleh karena itu, properti itu sedang kesulitan kekeringan likuiditas. Akibatnya apa? Akibatnya properti itu sekarang alih fungsi. Yang tadinya dia mengurusi properti untuk mendapatkan multiplier effect, sekarang tengok-tengok. Ini anggaran jaminan kesehatan ini 100 triliun, itu nganggur. Dan ini captive, ada anggarannya ini. Jadi ketika ekonomi itu resesi atau krismon, hati-hati. Banyak konglomerat itu makan anggaran. Nah, kalau anggaran ini digondol oleh mereka, ya akhirnya mereka itu surplus pajak. Surplus pajak itu artinya yang mereka bayar pajak 1 triliun, tapi gondol yang di sini tuh lebih daripada pajaknya. Jadi sehingga surplus pajak. Oleh karena itu, kenapa kok kita itu nggak bisa jadi pengusaha? Ya, bukan karena IQ-nya itu rendah atau kita itu bodoh, bukan karena kita itu nggak bisa mikir, bukan. Karena mereka yang bermain di atas ini adalah surplus pajak. Coba bayangin ya, Anda bayar pajak 1 miliar, ya terus Anda gondol anggaran 20 miliar. Ya kan berarti kan pajak Anda itu surplus 19 miliar, bukannya bayar pajak malah surplus. Oleh karena itu pengusaha-pengusaha yang normal, yang membayar pajak, ya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, itu keliru. Karena dikalahkan oleh orang yang surplus pajak. Dia surplusnya 19 triliun. Jadi bagaimanapun juga mau dibolak-balik, pengusaha ini ya udah bolak-balik, pengusaha itu dikanibal oleh mereka. Itu karena mereka kekuatan besar. Mereka bisa bikin kopi itu harganya 5.000, nonton bioskop harganya cuma 15.000. Itu yang udah golongan premier, golongan udah mewah. Kenapa? Karena bisnisnya itu udah didukung oleh surplus pajak tadi yang menggondol anggaran jaminan kesehatan. Jadi dengan demikian, kalau kita ketemu dengan konglomerat ya, kalau konglomerat itu ya, kalau Anda nggak begini nih ya, nggak mencaplok anggaran, Anda nggak bisa masuk top 10. Ada pengusaha itu yang dari dulu top 10, zaman Pak Lim Juliong ya, ada yang namanya itu grup Lipo misalnya. Sekarang itu dari dulu udah nggak masuk top 10, terakhir masuk top 10 nih gara-gara ini, gitu loh. Jadi itu salah satu akar korupsi. Kenapa korupsi? Ya karena pengusaha itu nggak bisa berdaya karena ada yang gondol anggaran, surplus pajak, sehingga dia tuh harus cari lubang. Kalau jalan normal aja, nggak bisa Pak, nggak bisa. Anda seperti jalan normal ya di Jakarta, kalau nggak lewat jalur busway, kalau Anda nggak kenal Pak polisi, nggak bisa lewat. Jadi banyak orang yang lewat busway itu loh, pakai ngeong. Nah itu loh, penggondol anggaran. Mereka melalui jalan pintas, dan itu langsung cepat, langsung jujuk, cuk. Itu. Loh, saya tidak menyarankan Anda untuk menggondol anggaran, tidak. Gara-gara ada satu lubang jalan busway ini, yang pengusaha yang lewat jalan busway, itu semuanya jadi kepanasan. Sehingga semuanya itu cari jalan, lubang. Akhirnya ya sudahlah Pak, nyuri-nyuri busway juga lah, sedikit-sedikit gitu. Nah kalau pengusaha yang dari Pondok Indah sampai ke Istana itu lewat jalur busway dikawal. Nah, itu ceritanya bagaimana caranya koruptor dari Hong Kong itu modusnya begitu. Jadi, loh apa gunanya kita belajar itu, Pak? Loh, bisa. Anda itu harus tahu bahwa di konglomerat itu ada hukum relativitas energi. Jadi sehingga di sana itu ada pertandingan gajah. Jadi, kenapa kok gajah bisa main bola? Yaitu karena diajarin sama gajah mboknya. Gajah babon itu melatih latihan bola. Jadi dengan demikian Anda itu bisa melatih gajah main bola kalau Anda bisa naik gajah. Jadi yang main itu yang penunggangnya, bukan gajahnya. Ya, itu loh contohnya. Seperti misalnya Anda ketemu dengan konglomerat ya. Konglomerat yang wah udah makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Ya, sudah ya. Udah Partai Hanura juga udah dimasukin, Partai Nasdem udah dikeluarin. Masuk udah keluar lagi ya dan sebagainya, udah dimakan segala macam ya, udah makan segala macam. Tapi dia hartanya cuma 20 triliun. Kenapa kok 20 triliun? Karena dia berbisnis. Kalau dia makan anggaran ini yang 100 triliun ini, dia langsung jadi top 10. Loh Pak, kalau gitu kita ajarin dia yang
main apa itu buaya-buayaan itu yang dia gigit segala macam itu, yang dari Nasdem keluar lagi, yang dari Hanura keluar lagi, itu kita ajarin untuk main anggaran. Ya boleh aja kalau dia bisa. Jadi kita tuh ajarin mereka tuh naik kelas. Jadi Anda tuh gini loh, ya. 290 juta rakyat Indonesia itu miskin semua, nggak punya duit 10 triliun, boro-boro 100 triliun nggak punya, jadi miskin semuanya. Yang kaya itu cuma 10 orang, 10. Itu cuma Michael, Budi Hartono, ya, itu Prayogo, ya, Mokhtar Yadi, Antoni, ya, itu cuma tuh Gudang Garam Kediri, sama Kudus, ya udah. Jadi yang kaya cuma 10, top 10 namanya, top 10. Nah, kalau misalnya Anda pengusaha yang menengah ya, yang model tadi itu yang keluar masuk Nasdem itu, nah itu bisa diajari untuk bisa masuk top 10. Nah, kalau Anda mengajari dia masuk top 10, ya kan, Anda kan jadi temannya top 10, ya kan. Jadi Anda tuh jangan berusaha untuk menjadi orang kaya. Nggak ada, Pak. Ya, Anda harus tahu, ya, Laksamana Cheng Ho itu jenderal terbesar di dunia yang mengalahkan seluruh dunia itu, menundukkan negara-negara lain mulai dari Putri Champa, Thailand, Vietnam, Myanmar ditundukkan semua, sampai Malaka itu tunduk semua, sampai Mojopahit, ya waktu itu Mojopahit belum ada ya, itu tunduk pada Laksamana Cheng Ho, itu sampai ke Arab, makanya dia itu Islam. Dia itu adalah Qasim. Qasim itu bagaimana? Qasim itu adalah zaman dulu ya, kaisar itu takut dayang-dayangnya hamil. Jadi Qasim itu dipotong titiknya, sehingga dia tuh nggak bisa menghamili dayang-dayang. Oleh karena itu ya, pola pikir konglomerat itu adalah satu, melindungi, proteksi. Jangan sampai dayang-dayangnya hamil. Kalau perlu dia impor dayang-dayang 1000, ya dari Malaka, Zanzibar, Sri Lanka, yang hitam-hitam tuh Afrika, Mesir, Sudan, diimpor ke China. Nah, jadi anaknya Kubilai Khan semuanya itu. Jadi, tapi jangan sampai dimakan panglima. Nah, panglima itu orang Qasim. Oleh karena itu orang Qasim itu kenapa kok titiknya dipotong? Supaya dia itu tidak bisa menggondol dayang-dayang raja. Jadi 1000 dayang-dayang itu hamil semua sama Kubilai Khan, diantri. Nah, nanti dikembaliin dia jadi orang Mesir, jadi keturunan ratu. Nah itu, ratu-ratu itu semua anaknya Kubilai Khan. Makanya semuanya ratu-ratu kita itu rada putih-putih. Dengan demikian, kalau kita ingin jadi kaya, kita itu harus ada syaratnya bahwa kita itu harus jadi orang Qasim. Orang Qasim itu orang yang sudah tunduk. Loh, Pak Kun orang Qasim. Loh iya. Loh, tunduk terus kalau gitu titiknya dipotong. Bukan. Itu zaman dulu. Zaman dulu waktu itu tidak ada yang namanya proteksi. Ya, nggak ada yang namanya asuransi. Nggak ada yang namanya mortgage. Nggak ada. Jadi cara-cara ciri-ciri orang itu bisa kaya itu adalah menjadi Qasim. Qasim itu artinya tunduk. Tunduk, Pak. Tunduk, Pak. Tunduk. Gitu. Loh Pak, kalau gitu kita nggak bisa merdeka. Loh, Anda nggak bisa merdeka Pak. Anda bisa dapat duit kaya, tapi nggak bisa merdeka. Ya, 10 orang yang jadi kaya itu juga nggak bisa merdeka. Gigit-gigitan satu sama temannya. Nggak ada yang merdeka. Oleh karena itu, proteksi. Anda kalau mau masuk ke dalam istana, syaratnya harus jadi orang Qasim. Orang Qasim itu bagaimana waktu cerita saya jadi orang Qasim misalnya? Jadi saya itu membantu ada suatu transaksi 1 triliun. Waktu perusahaan itu mau dilute ya, mau likuidasi, mau dirubah pemilik sahamnya dari 5 orang jadi tinggal 1. Yang 4 ini diberi cash. Nah ini transaksi 1 triliun. Oleh karena itu hukum dari orang Qasim itu 2%. Setiap transaksi 1 triliun dia dapat 20 miliar. Lupa aku dapat 20 miliar. Enggak. Jadi hukum orang Qasim itu dapat 2%, tapi yang 1%, ini ditahan raja. Jadi nunggu kalau kamu mati itu untuk anak keturunanmu. Jadi sehingga orang Qasim itu tunduk pada raja bukan karena apa? Bukan karena titiknya dipotong, bukan karena dia dapat 1% dari haknya raja, yang digunakan untuk kalau dia mati nanti diberikan pada anak cucunya, atau rajanya mati dia dapat warisan 1% lagi, yang 1% buat modal. Jadi makanya dengan 1% aja saya udah cukup untuk 7 turunan. Itu nanti yang
1% lagi itu untuk cukup nanti 14 turunan. Ya kalau nggak dihabisin. Loh, Pak Gun enak kalau gitu. Dapat 1% dari haknya konglomerat. Kalau konglomerat itu 1 triliun, ya 1% itu 10 miliar, Pak. Udah cukup, Pak, untuk 7 turunan. Ya kalau misalnya 2%, ya kembung. Jangan banyak-banyak lah. Sifat uang itu, Pak, mengikat. Jadi dengan demikian, selain titiknya dipotong, ya Kasim itu, anak cucunya juga diberi warisan nanti kalau dia mati, atau rajanya mati. Jadi dengan demikian, orang Kasim itu Laksamana Cheng Ho nggak berani sama raja. Kalau raja bilang stop, stop. Laksamana Cheng Ho itu dalam masa jayanya ya, umur dia 50 tahun, ya 55 tahun, itu disuruh berhenti semua. Kapal-kapal suruh dibakar semua. Nggak usah pakai perdagangan, nggak usah. Urusi dalam negeri. Dan Laksamana Cheng Ho itu resign. Itu pada masa jayanya, disuruh berhenti. Tapi kan dia dapat 1% dari hak raja, hak warisan untuk keturunannya. Dengan demikian dia bisa hidup makmur. Mau patungnya masih ada sampai sekarang. Gitu. Jadi, nah sampai sekarang tuh semua itu, termasuk Jack Ma, itu orang Kasim. Rajanya siapa? Rajanya itu namanya Xi Jinping. Ya, jadi semua tuh orang Kasim itu, pemilik Alibaba, pemilik Huawei, ya pemiliknya Tencent, itu semua Kasim. Artinya dia nggak berkuasa. Ya, Jack Ma juga sekarang sudah disuruh resign. Tapi kan dia dapat 1% dari haknya Alibaba. Ya kan, ya kembung, cukup. Itu. Ya kan, dia nggak perlu ya megang duit banyak-banyak. Karena itu adalah milik raja, milik kaisar. Jangan demikian, itu sifat uang. Itu, Pak. Nah, kembali lagi yang tadi makan anggaran itu. Loh, Pak, kalau cuma makan anggaran itu kan berarti kan sulit untuk menjadi konglomerat top 10. Oh, enggak, Pak. Enggak, Pak. Top 10 itu ada 10 anggaran, itu 10 masing-masing dikadali sama dia. Yang tadi saya cerita itu nomor 7, ya kan? Itu modusnya adalah anggaran jaminan kesehatan. Ada yang nomor 4 ini. Dia mainnya bukan anggaran jaminan kesehatan. Dia mainnya apa? Mainnya tuh gini loh. Kita flashback ya, zaman jadul, zaman Pak Harto. Itu dulu ada undang-undang yang disebut Inpres, Instruksi Presiden. Itu undang-undang itu. Orang udah nggak usah pakai DPR, pakai Inpres. Itu udah undang-undang. Jadi undang-undang Inpres itu undang-undang yang mengatakan bahwa satu desa, maksimum satu slab. Slab itu satu penggilingan padi. Nah, satu slab maksimum 300 ton menyimpan padi. Jadi di Indonesia itu ada 5.000 koramil, 5.000 desa. Ya maksimum ada 1,5 juta ton beras. Itu untuk buffer. Rata di setiap desa. Satu desa, satu slab. Satu desa, satu slab. Satu slab maksimum 300 ton. Ada 5.000 desa, 5.000 slab. Jadi 1,5 juta ton beras. Dengan demikian, kebutuhan bulanan itu tersedia. Ya bulan depan ada. Itu yang tadi itu. Di 5.000 desa, ya, yang ada di 5.000 slab, 5.000 penggilingan padi. Nah, itu tercukupi. Nah, sehingga dengan demikian ya, Inpres itu termasuk penetapan harga. Dulu Anda kalau mau naik harga itu harus ada surat izin naik harga. Jadi Anda lapor dulu ke Pak Harto. Pak Harto, mohon kerso, permisi Pak. Harga beras sekarang 2.000 Pak. Loh, kenapa? Iya Pak, ada inflasi Pak, begini. Oke 2.000. Langsung dia langsung pidato di RRI itu loh, penyiar RRI. Bawang merah, cabai keriting, merica, ya. Nah itu sembako, itu daftar merica palawija yang ditentukan harganya lewat Inpres. Sehingga harga itu stabil dan waktu itu Pak Harto menjadi bapak pembangunan karena itu. Surat izin penetapan harga. Loh Pak, sekarang kalau gitu nggak ada surat izin penetapan harga. Nggak ada. Sekarang itu 5.000 desa. Satu desa isi slabnya 7, 8. Suka-suka desa itu. Jadi kalau orang tuh mau main beras 1 juta ton, ya gampang. Satu desa ya, 10 slab ya. Satu kabupaten itu udah jadi berapa? Udah jadi 3.000 slab, masing-masing 300 ton. Udah 1 juta ton itu satu kabupaten, 1 juta ton. Lah kalau se-Indonesia, itu kapasitasnya kalau misalnya 300 kabupaten, apa nggak jadi 3 juta ton stok beras itu? Ya ambiar Pak, udah luber. Sehingga ya sekarang itu yang terjadi adalah
Sama dengan gula, sama dengan bawang bombay, bawang merah. Anda pikir itu ya gula itu kenapa kok 18.000? Lah kalau di Thailand itu 6.000. Nah, jadi selisihnya itu yang 3 kali lipat itu adalah yang disebut konglomerat makan anggaran. Anggaran apa? Anggaran PTPN, anggaran gula, bawang putih, bawang merah, ya, anggaran pupuk. Nah, kalau pupuk itu ada undang-undang. Anda kalau markup harga pupuk subsidi, Anda itu adalah pengemplang subsidi, pencuri subsidi. Tapi kalau Anda markup harga gula, Anda itu nggak ada hukumannya. Nggak ada, paling disita gulamu. Gitu. Tapi Anda nggak masuk kurungan. Tapi kalau Anda mau markup harga solar, ya, harga subsidi lah, harga pupuk, itu adalah kriminal. KUHP itu kriminal. Gitu loh. Tapi kalau Anda markup harga beras, harga gula, itu enggak, Anda perdata, disita barangmu, gitu loh. Tapi nggak masuk kurungan. Dengan demikian ya, selama nggak ada law enforcement, nggak ada undang-undang, itu seperti begini loh, ya. Kereta api dibatasin deh, mulai jam 8 pagi dari Bogor. Lah iya, nggak ada law enforcement-nya. Orang unyak-unyakan dalam kereta api itu. Apa ada larangan untuk dilarang masuk kereta api? Nggak ada. Yang ada kereta apinya kurang. Sehingga apa? Ya terjadi unyak-unyakan di dalam kereta api itu tidak ada law enforcement. Sehingga ya terjadi yang tidak ada itu PSBB itu. Karena apa? Nah, 10 gerbong ya 10 unyak-unyakan. Karena apa? Dibatasin jumlah keretanya. Tapi tidak ada law enforcement. Itu seperti tadi. Ya, satu desa bisa 10 slab, 7 slab. Akhirnya masing-masing udah pegang 300 ton, ya kan? Sehingga satu Indonesia itu bukan 1,5 juta lagi, udah terserah sak kembungnya gitu loh. Jadi bisa sampai 300 juta ton itu kalau mau dipenuhin seluruh kabupaten se-Indonesia itu. Jadi ya pasti ambiar. Karena apa? Karena yang nyetok itu ya ada 10 pemain ya, masing-masing 1 juta ton, 10 juta ton beras, gula itu. Padahal kebutuhan gula itu cuma 4 juta ton satu Indonesia. Jadi sehingga kebutuhan tahun depan itu sudah disediakan mereka. Nah, kalau mereka mau jual-jual, mereka nggak jual. Jadi kalau mereka mau jual, ya diincrit-incrit, ya harganya 20.000, 18.000. Nah, itu yang disebut koruptor dari Hong Kong. Jadi sehingga selama ini nggak ya istilahnya itu PricewaterhouseCoopers itu mengatakan bahwa kalau Anda bingung dengan satu permasalahan, itu follow the money, ikuti uangnya. Lah koruptor itu kan untuk mengincar uang. Nah uangnya itu sumbernya dari mana? Dari koruptor dari Hong Kong, yaitu konglomerat penggondol anggaran. Nah itu loh orang-orang properti itu sekarang kita berhentikan, ya. Kalau dia nggak jualan properti, ya kan Meikarta contohnya, kan nggak jualan properti ya, ada resu. Nah itu hati-hati dia makan anggaran, gitu. Nah nanti yang sebelah itu, yang tadinya Podomoro ya kan dan sebagainya itu hati-hati. Sebentar lagi bisa harga bawang bombay naik, tiba-tiba harga macam-macam lah merica ya, pala ya kan. Kadang-kadang itu dia kalau mau main ya bisa naik gitu loh. Itu karena apa? Karena tadi menguasai anggaran. Dia pakai 10 orang tangan untuk masing-masing stok 1 juta ton. Itu semua bagaimana cara membubarkannya, Pak? Kita nggak bisa membubarkan itu mereka. Ya, karena kita udah kadung. Sekarang kalau Anda dapat 1 triliun tiap bulan, ya fasilitas top up 1 triliun tiap bulan. Ini nggak ngomong tiap hari. 1 triliun tiap bulan untuk perusahaan saya ya misalnya. 1 triliun itu bisa untuk beli pulau, bisa untuk beli gedung. Itu loh satu gedung, satu kantor kementerian tuh dibeli 1 triliun. Jadi 1 gedung out semua itu. Contohnya misalnya gedung Bursa Efek itu 1 triliun itu Anda beli itu seluruh penghuninya suruh keluar. Nah itu loh kekuatan kapitalis. Sudah nggak bisa dirubah, udah nggak bisa diganti, sudah nggak bisa, ya kan? Ibaratnya itu udah keris empuk gandring itu ada di tangan Kenaro-nya itu ada 10 orang top 10. Ya 10 keris empuk gandring, ya sudah kita lah jadi negara Singosari. Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi koruptor yang dari Hong Kong ini, Pak? Itu bisa, masing-masing itu dibatasi, gitu loh. Artinya itu begini deh, ya kalau tadi yang
Meikarta ganti Siloam itu ya jangan sendiri gitu loh. Gitu loh. Paling nggak kalau dia tidak sendiri, dia itu bisa ada batasnya gitu loh. Ya nggak, jangan sampai semua dikangkangin dari 100 triliun anggaran jaminan kesehatan itu separuh dikuasai dia, ya janganlah. Ya paling nggak dia 10% lah, 10% orang lain, 10% orang lain. Jadi sehingga apa? Kita harus bisa main sepak bola gajah. Dengan kita main sepak bola gajah, terjadi pemerataan di antara mereka. Ya jadi ya jangan ada cuman top 10 lah, kalau bisa ya top 100, 100 lah. Ya 100 lah, yang sama-sama ukurannya 100. Sehingga mereka itu bisa ya gantian lah. Ya, ibarat bola juga jangan ditendang sendiri dong. Gantian, ada temennya, dioper dulu dan sebagainya. Loh Pak, siapa ya yang bisa ngatur Pak? Orang main gajah kita mau ngatur prit itu suruh dok sama gajah. Bisa, bisa. Yang ngatur gajah itu gajah mbok-mbokannya. Ya kalau kita udah naik gajah, kita itu tinggal kirim kode kepada gajah besar. Gajah besar, aku gajah kecil. Ya kan, tolonglah, ini kan ajari gajah yang lebih kecil lagi. Gitu. Jadi nanti mbok gajah itu nanti akan menertibkan sepak bola ini menjadi tertib. Demikian Book of Power edisi minggu pertama. Terima kasih.